Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Guru Maca. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ideologi Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah karakteristik Islam berkemajuan. Di beberapa video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu Islam berkemajuan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakter dari Islam berkemajuan itu seperti apa. Nah, di putusan Muktamar Muhammadiyah 2022 di Solo itu disebutkan ada 5 karakteristik utama yang mesti dimiliki untuk menciptakan kemajuan itu dalam peradaban kita. Yang pertama adalah tauhid yang murni. Tauhid kita ketahui adalah mengesahkan Allah baik dalam segi rububiyahnya, kemudian yang kedua adalah dari segi uluhiyahnya, dan yang ketiga adalah dari aspek mulkiyahnya Jadi kita harus mengesahkan Allah baik dari segi penciptaan, kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, pengatur rezeki dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aspek uluhiyah, kita meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dan aspek yang ketiga adalah mulkiyah, kita meyakini bahwasanya Allah adalah penguasa alam semesta satu-satunya, tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aspek yang pertama dalam unsur tauhid yang murni. Jadi kita mesti mengesahkan Allah di aspek-aspek yang tadi kita telah sebutkan. Kemudian yang kedua dalam urusan tauhid yang murni adalah kita bagaimana memiliki keyakinan yang bersih, yang terbebas dari yang namanya tahayul-tahayul, cerita khayalan, dan juga terbebas dari pemahaman-pemahaman yang sekuler, yang mana pemikiran sekuler ini menganggap bahwasanya dalam urusan kehidupan umat manusia ada beberapa aspek yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Muhammadiyah memandang bahwasanya aspek apapun itu, baik itu aspek dunia, terlebih lagi kalau aspek agama, itu Islam sudah mengaturnya. Misalkan sekulerisme ini banyak terjadi di Eropa, di mana untuk urusan pemerintahan itu tidak ada campur tangannya agama. Padahal agama ini tidak hanya mengatur urusan-urusan pribadi kita, akan tetapi juga mengatur bagaimana relasi sosial kita di masyarakat, termasuk mengatur mengenai pemerintahan. Jadi tauhid murni yang kedua itu membahas bagaimana kita terbebas dari pemikiran sekuler dan pemahaman-pemahaman atau kepercayaan-kepercayaan terhadap tahayul. Kemudian aspek yang ketiga dalam tauhid yang murni adalah bagaimana kita tidak hanya fokus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal kita, namun juga memperbaiki hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Bahkan di antara bentuk ketauhidan atau keimanan yang baik dan benar itu adalah ketika seseorang itu memiliki istilahnya perhatian yang lebih kepada orang selain dirinya, memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada orang lain, maka itu adalah ciri-ciri orang tersebut memiliki ketauhidan yang berkemajuan. Kemudian yang kedua adalah memiliki pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang mendalam. Jadi karakteristik yang kedua adalah kita memiliki atau kita menjadikan Al-Quran dan hadis itu tidak hanya sebagai bacaan, akan tetapi dia menjadi landasan dalam kehidupan kita, landasan dalam cara kita bersosialisasi, landasan cara kita untuk berpikir dan lain sebagainya. Itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, selain itu, dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah secara mendalam, tentu itu akan menjauhkan kita dari sifat taklid, ikut-ikut buta. Jadi dalam Muhammadiyah itu apabila seseorang dalam aspek ibadah ingin melakukan ritual tertentu, maka pastikan ada landasan normatifnya baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah yang sahih. Kenapa? Karena ada banyak ritual-ritual yang terjadi di umat Islam sekarang ini yang tidak dapat ditelusuri akarnya dari Al-Quran maupun Sunnah, dan ini sangat ditentang oleh Muhammadiyah. Jadi ketika kita beragama, ketika kita beribadah, maka pastikan kita memiliki sumber yang valid, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah.
Kemudian yang kedua dalam aspek pemahaman Al-Quran dan Sunnah secara mendalam ini adalah Muhammadiyah itu tidak anti terhadap mazhab, ya. Muhammadiyah tidak anti terhadap mazhab, hanya saja Muhammadiyah tidak menjadikan satu mazhab tertentu itu sebagai acuan utama, gitu. Karena Muhammadiyah memandang bahwasanya mazhab ini adalah ranah, ya, pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang mumpuni, ya. Akan tetapi terkadang juga setiap mazhab itu memiliki jawaban-jawaban tertentu. Nah, Muhammadiyah menjadikan mazhab itu sebagai alat ukur dalam menentukan hukum, bukan dijadikan sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, karakteristik yang ketiga dalam Islam berkemajuan adalah tajdid dalam semua dimensi kehidupan. Kita ketahui bahwasanya kehidupan ini terus mengalami yang namanya perkembangan, ya. Teknologi-teknologi yang terjadi atau yang ada saat ini itu ratusan tahun yang lalu itu tidak ada, ya. Dan sama juga nanti 100 tahun yang akan datang itu akan ada penemuan-penemuan terbaru yang tahun ini, ya, yang pada detik ini belum ada ditemukan, ya. Jadi memang kehidupan itu sifatnya mengalami yang namanya perkembangan dalam aspek intelektualitas, ya, dalam aspek teknologi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena dunia ini terus berkembang, maka masalah sosial yang terjadi di masyarakat itu juga pasti akan berkembang. Oleh karena itu, ijtihad atau usaha untuk merespon berbagai macam persoalan yang dialami oleh masyarakat dari sudut pandang Islam itu harus terus digalakkan. Karena ada beberapa ulama ulama pertengahan itu mengatakan pintu ijtihad ini sudah tertutup, ya, sudah tertutup. Ulama-ulama kontemporer itu tidak berhak lagi untuk mengeluarkan ijtihad yang baru. Tentu ini keliru, ya, karena permasalahan yang terjadi di abad modern ini sangat berbeda dengan yang terjadi di abad klasik. Dan tentu kita harus meresponnya dengan cara yang terbaik, gitu, ya. Karena Islam sendiri adalah solihun likulli zamanin wa makan, itu benar dan sesuai setiap zaman dan di semua tempat. Oleh karena itu, ijtihad adalah pintu utama untuk menjadikan Islam ini, ya, relevan di setiap zaman dan semua tempat. Kemudian yang keempat adalah wasatiyah dalam pemikiran dan perbuatan. Wasatiyah sendiri ini kalau kita terjemahkan adalah memilih jalan tengah, ya, atau tafsirannya di antara beberapa tafsir yang pernah kami baca, wasatiyah adalah memilih yang paling terbaik atau yang memilih yang paling adil, gitu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu atau ketika kita dihadapkan oleh dua permasalahan, maka pastikan memilih salah satunya itu yang paling sesuai atau yang paling dibutuhkan, ya, atau yang paling baik di antaranya, ya. Jangan sampai kita memilih justru yang paling parah, gitu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wasatiyah dalam perbuatan. Adapun wasatiyah dalam pemikiran adalah memastikan pemikiran-pemikiran kita itu tidak ekstrim kanan, ya, dan juga tidak ekstrim kiri. Kemudian karakteristik yang kelima adalah membawa rahmatan lil alamin, ya, bagi semesta alam. Jadi rahmatan lil alamin ini adalah menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di semesta ini, tidak hanya kepada manusia namun juga kepada hewan, tumbuhan dan semuanya, ya, termasuk kepada alam udara, ya, bagaimana kita menjaga alam kita ini supaya tetap bersih, ya, tidak merusak, ya, karena tentu merusak alam ini sama saja dengan menghancurkan masa depan, ya, masa depan umat manusia, gitu, ya. Oleh karenanya itu, inilah 5 karakteristik Islam berkemajuan yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Apabila kita ingin menerapkan atau menciptakan peradaban yang unggul dan maju, maka 5 karakter ini harus ada dalam diri setiap umat Islam. Yang pertama adalah memiliki tauhid yang murni. Yang kedua adalah memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Kemudian yang ketiga adalah tajdid dalam dimensi kehidupan secara keseluruhan. Yang keempat adalah memiliki pemikiran atau perbuatan yang dilandasi dengan prinsip wasatiyah. Dan yang kelima adalah membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Inilah 5 karakteristik Islam berkemajuan yang mestinya
ya seluruh kader Muhammadiyah dan umat Islam secara umum itu terapkan dalam kehidupannya, sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.